beritahukan kepada putraku Salim Asy-Syatiri, kata Nabi SAW, bahwa aku rohani aku selalu menyertai dia kapanpun dia masuk atau keluar kota tadi. Bisyarah yang beliau dapatkan dari Nabi SAW. Belajarlah fikih dengan benar, belajarlah ilmu lughah dengan benar, karena ini adalah asasiyat, pondasi-pondasi ilmu. Jangan sampai kita terlena di dalam membaca buku-buku tasawuf yang terlalu tinggi, tetapi kita tidak terbangkitkan semangat kita untuk mempelajari ilmu fikih, ilmu nahwu, karena ilmu-ilmu ini adalah asas, pondasi yang sangat menentukan tingginya bangunan ukhrawi yang akan kita dapatkan. Alhamdulillah ala ni'maihi al-mutawaliyah wa ala atayahu al-mutawatirah, wa afdalus salawati wat taslimat ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi an-nujum az-zahirah. Amma ba'd. Para habaib yang kami cintai, yang kami muliakan, terutama para penispuh, para syibah dari para habaib, dan lebih khusus para talamid wa muhibbin wa muridin Sayyiduna Al-Habib Salim Asy-Syatiri yang kita hadiri rauhah untuk hauliyah beliau pada malam hari di masjid yang mulia ini. Semua yang hadir, para masyayikh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dalam genangan rahmat yang tidak terhitung, di dalam menit-menit, di dalam detik-detik, di dalam jam, di mana pandangan-pandangan langit sedang melihat hati kita, dan kita berada di majlis, kita berniat di sini untuk istimdad, mengambil barakah, mengambil nafahat, mengambil bagian-bagian dari guyuran-guyuran rahmat yang Allah turunkan di saat-saat ini. Mudah-mudahan semua mendapat bagian yang terbaik, mendapatkan semuanya untuk keluarganya, untuk dirinya, dan semoga kita dengan berkah maulid dan hauliyah ini mendapatkan dari Allah mawahib laduniyah, ataya jazilah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Abdul Fakir hadir dari Semarang di sini jauh-jauh untuk ngalap barakah dari para habaib. Tapi Al-Fakir di bahasa Jawa Tengah itu di Purwokerto. Saya dipaksa untuk menyampaikan sedikit yang saya Al-Fakir mungkin bisa sampaikan biidznillah. Mudah-mudahan dengan berkahnya Habib Salim Allah berikan manfaat, barakah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Para hadirin sekalian, para habaib, para muhibbin, kita mendengarkan kalam Al-Imam Al-Habib Salim Asy-Syatiri dan nasihat-nasihat beliau ibarat mutiara-mutiara yang bertebaran. Satu kalimat bisa diterjemahkan sampai sekian jilid, sekian kitab, karena keluar dari hati yang penuh dengan ilmu. Dan ketika kita mendengar kalam Sayyiduna Al-Habib Salim Asy-Syatiri radhiyallahu anhu, tidak bisa juga lepas dari kalam Sayyidina Al-Imam Al-Habib Hasan Asy-Syatiri. Begitu juga tidak bisa lepas dari ayahanda beliau Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Mereka semua orang-orang besar yang dimuliakan oleh Allah, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Mereka adalah bintang-bintang kita, teladan kita. Ulaika alladziina hadallah fa bihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai teladan, sebagai suri percontohan, sebagai uswatun hasanah untuk diceritakan, untuk dikisahkan, dan akan selalu aktual, dan akan selalu mengilhami, dan akan selalu menginspirasi, dan akan selalu menjadi motivasi untuk orang-orang yang akhir zaman. Wa habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Mereka orang-orang yang telah diberi oleh Allah dzurriyyah thayyibah, diberikan oleh Allah
nama yang baik. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Salah satu doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang itu semua terwujud dalam zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi mereka zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, Al-Imam Al-Habib Salim As-Satiri tadi mengingatkan kita tentang pentingnya talabul ilm. Bagaimana pentingnya kita memiliki perhatian kepada ilmu-ilmu yang menjadi wasilah, menjadi perantara untuk memahami agama ini dengan benar. Dan semua talabah, semua para alumni, para habaib, para kiai yang sudah banyak mengambil ilmu dari Sayyidina Al-Habib Salim As-Satiri, semuanya selalu mengingat berapa puluh kali, bahkan beratus-ratus kali beliau selalu mendengungkan suara, belajarlah fikih dengan benar, belajarlah ilmu lughah dengan benar, karena ini adalah asasiyat, pondasi-pondasi ilmu. Jangan sampai kita terlena di dalam membaca buku-buku tasawuf yang terlalu tinggi, tetapi kita tidak terbangkitkan semangat kita untuk mempelajari ilmu fikih, ilmu nahwu. Karena ilmu-ilmu ini adalah asas, pondasi yang sangat menentukan tingginya bangunan ukhrawi yang akan kita dapatkan. Ketika pondasi itu kuat, maka bangunan setinggi apapun tidak akan dikhawatirkan roboh. Tapi ketika pondasi lemah, pondasi rapuh, maka apabila bangunan lebih tinggi dari apa yang direncanakan, bisa dikhawatirkan runtuh dan ambruk. Tadi juga dikatakan Sayyidina Al-Habib Abdullah Syatili menukil bahwa Al-Habib Abdullah Al-Habib Ali, Sayyidina Al-Habib Ali, beliau belajar ilmu nahwu sampai pergi ke Aden 4 tahun. Untuk belajar ilmu nahwu, ilmu alat, jalasa fi Aden 4 sanawat untuk belajar ilmu nahwu. Bahkan Al-Habib Abdullah Syatili radhiyallahu anhu, Al-Imam Syekhul Islam, dikisahkan dahulu beliau itu ilmu nahwu kurang begitu paham, dan kalau ngaji nahwu agak sulit paham. Kemudian beliau mengadu kepada salah satu guru beliau bagaimana tentang keadaan beliau. Dikatakan oleh guru-gurunya, engkau harus betul-betul sidik kepada Allah, banyak menangis, banyak berdoa. Dan akhirnya itu dilaksanakan oleh beliau. Al-Habib Abdullah Syatili diceritakan beliau di awal-awal mencari ilmu, beliau belajar nahwu sambil menangis, sampai kitab beliau yang dulu tertulis dari tinta-tinta itu, dalam bahasa Jawa itu blobor, tintanya itu tidak karuan karena terkena air mata beliau yang menetes di kitab tersebut. Sambil menghafal Jurumiyah menangis, sambil menghafal nususul kitab Jurumiyah menangis, minta kepada Allah futuh. Tetapi ketika orang itu sidik bersama Allah, maka diberi futuh oleh Allah ilmu nahwu. Bahkan beliau Syekhun Nahwiyin di zamannya. Beliau mencetak ulama besar yang dalam ilmu tidak ada tandingannya dalam ilmu nahwu, yaitu Sayyid Al-Allamah An-Nahwi Al-Lughawi Al-Habib Umar bin Alawi Al-Kaf, yang karya-karya ilmu nahwu yang menyebar ke seluruh dunia. Tidak lain beliau adalah murid Al-Imam Al-Habib Abdullah Syatili radhiyallahu anhu wa ardah. Para habaib, para kiai, inilah Sayyidina Al-Habib Salim selalu menekankan yang kami alami dulu, masalah ilmu fikih, masalah ilmu nahwu harus kita perhatikan. Dan ditambah daripada itu adab. Sayyidina Al-Habib Salim As-Satiri menekankan masalah adab kesehari-harian, dari mulai kita bangun tidur sampai akan tidur kembali. Adab yang perlu ditekankan di dalam keseharian kita. Adab ketika bangun tidur, bagaimana kita akan tidur, bagaimana kita di dalam majelis ilmu, di dalam kita muthalabul ilm, di dalam kita duduk. Sebab semua ini diterapkan dan dipesankan. Al-Fakir mendengar Sayyiduna Al-Habib Zain bin Smith hafizahullah wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah. Al-Habib Zain cerita bahwa dulu waktu di Riyadh
di Rubat Hari Sayyiduna Habib Hasan Asyatiri itu beliau kalau mengajar memilih kitab yang kecil, Mukhtasar Shaghir, Safinah, Risalah Jami'ah, kitab-kitab yang besar-besar, Minhaj apa itu Irsyad atau kitab-kitab yang lain yang besar-besar diserahkan kepada ulama-ulama yang lain. Al-Habib Hasan memilih mengajar kitab yang kecil, Safinah, Risalah Jami'ah, Mukhtasar Shaghir. Tetapi kata Imam Habib Zain, dahulu kata Habib Zain, kalau guru saya yang mengajar kitab Minhaj itu tidak datang, maka saya langsung kepingin hadir di majlisnya Habib Hasan, walaupun ngajar yang ngajar Safinah atau ngajar yang ngajar Mukhtasar, tapi penuh dengan cahaya, penuh dengan nur, karena hebatnya adab dan akhlak yang dibawa oleh Habib Hasan dalam majlis ilmu beliau. Walaupun kitabnya kecil tapi adabnya besar, maka ilmunya barokah. Kadang-kadang kita menemui sekarang orang paling senang membaca kitab-kitab besar-besar, tapi karena kurangnya adab maka berkuranglah nur. Saudara-saudara, para habaib, para kiai, para alim ulama, para muhibbin yang kami muliakan, Sayyidina Al-Habib Salim Asyatiri radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih pernah berkata kepada kami, dulu kami orang yang ashabul khidmah, ya kita melayani beliau. Salah satu kenangan di Jawa Timur, pernah kita di kamar, beliau menceritakan satu kesenangan beliau. Kata beliau, kita sudah berapa lama rehlah, guna syahrain takriban Habib, kita 2 bulan rehlah. Terus beliau berkata, kalian paling senang di mana? Kami bilang, kami senang sama antum, ada antum kita senang. Gak Habib Salim, wa ana paling senang di Jawa Timur katanya. Paling senang di Jawa Syarqiyah. Karena Jawa Syarqiyah mencintai Al-Syatiri luar biasa, kata beliau. Mencintai beliau luar biasa. Beliau farhan dengan ahli Surabaya, dengan ahli Jawa Syarqiyah lebih daripada yang lain. Nah, beliau senang dengan semua, tapi Jawa Timur istimewa. Karena itulah sirnya kenapa haul Al-Habib Salim Asyatiri semakin membesar, semakin memiliki gaung yang besar di Surabaya, sampai ke Semarang, Surabaya. Karena di Semarang saya cari belum ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi majlis kita. Para mutakharrijin, para alumni Rubat, bil khusus Sayyid Al-Habib Mustafa bin Umar Idrus, Allah berkahi beliau dan usaha-usaha beliau dalam hauliyah ini, dalam khidmah beliau kepada para sahabat, para salaf, khususnya kepada Ribat Tari, para habaib, para kiai yang kami muliakan. Al-Fakir pada tahun 2017, Al-Habib Salim Asyatiri waktu itu berada di Abu Dhabi. Kemudian kami mendengar beliau datang ke Madinah. Kemudian kami mendapat dari Allah anugerah bisa pergi umrah. Waktu kami di Mekah, ada satu dorongan kuat bersama rombongan, kami kepingin sowan Al-Habib Salim Asyatiri, kepingin ziarah kepada beliau. Tapi karena jadwal umrah begitu sempit dan begitu banyak acara, kami mencari-cari waktu mana yang tepat supaya tidak mengganggu beliau Al-Habib Salim Asyatiri. Allah mentakdir kami pergi ke Jeddah waktu itu untuk sowan beliau, tapi rupa-rupanya saat itu bertepatan dengan hari perayaan Al-Urus. Ada undangan resepsi salah satu putra Al-Habib Hasan Asyatiri, itu mantu, dan mengadakan undangan makan di salah satu gedung di Jeddah. Walhasil Al-Fakir dengan rombongan hadir di acara resepsi tersebut, dan kami bersalaman dengan beliau farhan, dan beliau pesan jangan sampai nanti pulang ke Mekah sebelum ke rumah. Setelah itu kami duduk di belakang, dan banyak ulama hadir, wal wujaha, was-salihun, wal habaib. Salah satunya hadir juga dari Mekah, waktu itu masih hidup Al-Habib Alawi Al-Haddad, masih hadir bersama beliau waktu itu. Kemudian singkat cerita, acara selesai kira-kira jam 1.
Waktu itu kita sama rombongan, wah sudah jam 1 nih Beb, gimana kita supaya nggak ganggu Habib Salim, kita nggak usah ziarah. Kita sudah ketemu, sudah salaman, insya Allah khair alaniah. Ya udah malam, udah jam 1 bilal. Wal Habib Salim dengan umur begitu sudah 80 tahun dan sebagainya. Walhasil akhirnya kita putusin nggak ke rumah beliau. Ini subhanallah, baru kita putuskan begitu, Al Habib Salim itu mutus satu santri. Beliau pesan itu rombongan yang dari Indonesia tidak boleh pulang ke Mekah, harus ke rumah. Panggil sekarang, kata beliau. Kami dipanggil, nggak bisa ngomong apa-apa, langsung ikut. Sampai di rumah beliau di Jeddah, itu sampai keluarga beliau mengatakan, udah jam 1:30 ya Habib, udah 1:30. Nggak boleh, harus saya ketemu dulu dengan tamu-tamu Indonesia. Subhanallah, kami masuk di ruangan beliau, dan waktu itu kami bersama Habib Syakir, putra Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, Jakarta. Habib Syakir, kami rombongan. Di situ beliau menyampaikan banyak hal, banyak nasihat, banyak kenangan. Dan waktu itu Al-Fakir meminta izin, atau beliau meminta Al-Fakir untuk baca qasidah. Dan Al-Fakir baca qasidah, waktu itu qasidah Al-Farazdak, yang ketika memuji Sayyidina Ali Zainul Abidin, hadha alladhi ta'rifu al-badha'u وَاتْأَتَهُ وَالْحِلُّ وَيَعْرِفُ وَالْبَيْتُ وَالْحَرَمُ هَذَا ابْنُ فَاطِمَةٍ إِنْ كُنْتَ جَاهِلَهُ هَذَا النَّقِيُّ الطَّاهِرُ الْعَلَمُ هَذَا ابْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ كُلِّهِمْ هَذَا التَّقِيُّ النَّقِيُّ الطَّاهِرُ الْعَلَمُ مَا قَالَ لَا قَطُّ فِي التَّشَهُّدِ إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ لَوْلَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لَهُ نَعَمُ إِلَى آخِرِ الْقَصِيدَةِ. Alhasil, beliau di akhir-akhir pertemuan itu beliau mengatakan, ini karena ada Maulid Rasul, kita teringat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini amanah dari beliau atau kisah dari beliau menunjukkan bagaimana irtibat beliau dengan Nabi SAW. Beliau sampaikan waktu itu, kuatkanlah hubungan kalian dengan kanjeng Nabi SAW. Perbanyaklah salawat dan jangan putus dalam menghidupkan sunnah dan berdakwah. Beliau berkata, ada salah satu syarifah di Tarim, ya, namanya kalau nggak salah Hababah Humairah atau Hababah Suraya, Al-Fakir lupa, tapi ada di rekaman yang direkam waktu itu. Ada satu syarifah di Tarim yang sering mimpi Nabi SAW. Salah suatu kali di mana syarifah ini mimpi bertemu Nabi, Nabi berkata kepada syarifah ini, ya syarifah, baligh waladi Salim Asy-Syatiri annani ma'ahu biruhaniyati inda khurujihi wa dukhulihi ila ayyi makan aw ila baldah tarim. Beritahukan kepada putraku Salim Asy-Syatiri, kata Nabi SAW, bahwa aku rohani, aku selalu menyertai dia kapanpun dia masuk atau keluar kota tadi. Bisyarah yang beliau dapatkan dari Nabi SAW. Bahkan beliau cerita bahwa beliau itu dari Abu Dhabi terakhir kali mau ke Madinah mendapatkan kesulitan. Paspor beliau bermasalah. Beliau minta kepada orang-orang yang bagian ngurus jawazat di imigrasi, diurus oleh fulan, yang punya jalur, yang punya ini, maafi, tergefar, sulit. Wal Habib ini sudah kangen, kepingin ke Madinah, kepingin ke Haramain, dan itu adalah perjalanan terakhir dari Abu Dhabi ke Madinah. Ketika mendapat kesulitan, kata beliau memperbanyak sholawatnya, memperbanyak ta'alluqnya dengan Nabi SAW, sampai suatu malam Rasulullah SAW datang dalam mimpi beliau, berkata, ya Salim, bukrah anta tusafir ila Madinah, besok engkau pergi ke Madinah. Malam itu mimpi beliau.
Pagi-pagi bangun dari tidur, datang satu orang, utusan dari keluarga pemerintah atau raja penguasa di Abu Dhabi, Imarat. Orang terdekat dengan keluarga kerajaan, keluarga negara Imarat Abu Dhabi. Enggak, saya ada perintah khusus dari keluarga pangeran dan minta ini paspornya beliau dan akan saya selesaikan secepatnya. Bangun tidur pagi-pagi, zuhur sudah selesai itu semua urusan paspor. Sore sudah ke Madinah, menginjakkan kaki di Madinah malam hari. Sesuai bisaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahakala, kita punya guru, kita punya masyayikh, orang-orang yang semacam itu. Kalau kita melihat diri kita begitu jauhnya, mudah-mudahan dengan berkah Allah memperbaiki keadaan kita. Dengan berkah orang-orang yang kita muliakan, kita cintai, Allah yuslih ma fasad minna. Allah memperbaiki kondisi kita yang masih buruk, menutupi aib-aib kita, dan berkahnya para habaib yang hadir. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Berkat Maulid Allah yaqdi hajatina. Ya Rabbi jahi Nabi Muhammad, bijahi ahli bait Nabi Muhammad, bijahi ashabi Nabi Muhammad, bijahi Sayyidina Al-Habib Salim Al-Syatiri, وبجاه الحبيب حسن الشاطري وبجاه الإمام عبد الله الشاطري اغفر ذنوبنا يا الله واستر عيوبنا يا الله وأصلح أحوالنا يا الله القلبية والجسدية وأصلح أولادنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا اللهم اجعلنا وإياهم وأولادنا وأحبابنا من أهل العلم ومن أهل القرآن ولا تجعلنا أحدا منهم ولا تجعلنا ولا أحد منهم من أهل الشر والطغيان اللهم أكرمنا كما أكرمتهم ووفقنا كما وفقتهم واجعل في قلوبنا محبة لهم لا تنقطع يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. مرحبا منكم. قولوا صلوا على النبي. اللهم صل عليه.